Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya buat teman-teman yang masih setia memantau channel kami, menyaksikan video-video dari kami. Teman-teman, di antara sekian banyak teman-teman yang suka menyaksikan video-video kami, ternyata ada salah satu anggota kepolisian yang juga ikut memantau channel Jejak Heru ya. Terima kasih kepada Bribka Kasmadi Sarjana Hukum. Oke. Ya, kemarin saya ditelepon, jadi beliau memperkenalkan diri seorang polisi di Tangerang, namanya Bribka Kasmadi SH, dan ternyata beliau adalah seorang anak transmigran asal Oku. Oku itu Ogan Komering Ulu di Sumatera Selatan ya, dan orang tua beliau transmigran asal Jawa Timur begitu. Nah, ternyata beliau itu ya karena kecil di Sumatera, di daerah transmigrasi, ketika menyimak video-video transmigrasi di Jejak Heru, barangkali teringat kembali masa lalunya, masa kecilnya, betapa tidak mudahnya di awal transmigrasi begitu. Dan ya intinya beliau tersentuh lah begitu, dan ya seperti itulah transmigrasi seperti ya. Jadi ada yang susah, ada yang sudah berhasil, termasuk Bribka Kasmadi ini, dan sebenarnya beliau merasa bersyukur menjadi salah satu anak transmigran yang saat ini sukses, dan saat ini beliau tugas di Tangerang begitu. Jadi beliau sempat cerita juga zaman kecil mau ketemu Pak Harto itu aja sudah kayaknya kalau anak transmigran itu satu hal yang mustahil gitu, sulit begitu ya. Tapi ternyata beliau sekarang bertugas menjadi anggota kepolisian dan ketemu presiden, Pak Jokowi, ketemu menteri dan orang-orang penting itu suatu hal yang biasa gitu. Oke, jadi sedikit cerita dari yang kemarin kami ceritakan sama Pak Bribka Kasmadi ini. Jadi memang salah satu tujuan saya untuk membuat video-video transmigrasi itu begini teman-teman. Kebetulan karena saya tinggal di daerah transmigrasi, dulu ketika saya kecil, saya remaja itu juga belum pernah yang namanya tahu tentang transmigrasi, kecuali hanya melihat film-film yang dulu diputar di layar-layar tancap. Jadi kalau dulu tuh sebelum film yang utama misalnya Sahur Sepuh gitu, sebelumnya tuh pasti ada film promosi KB atau transmigrasi. Nah gitu, cuma saya cari-cari video film transmigrasi itu kok nggak ketemu gitu ya. Nah dulu banyak sekali. Nah jadi sebagian masyarakat di Jawa, khususnya tempat saya dulu gitu, itu bahkan barangkali sampai sekarang masih banyak yang beranggapan bahwa transmigrasi itu ya orang susah semua gitu. Ya betul sih, orang susah kemudian transmigrasi untuk pengen merubah nasibnya. Tetapi sekarang setelah puluhan tahun bertransmigrasi itu, sekarang sudah banyak yang berhasil, yang bahkan lebih sukses dari orang-orang di kampung asal mereka transmigrasi itu gitu teman-teman. Jadi saya memang pengen memberikan gambaran kepada teman-teman yang belum tahu, belum pernah ke daerah transmigrasi seperti ini loh, daerah transmigrasi gitu. Jadi gambarannya seperti apa ya. Memang ada yang gagal, yang ditipu, kemarin ada dalam video kami salah satunya ya di Kabupaten Bungo. Tetapi yang daerah-daerah lain seperti di tempat saya ini di Rimbu Bujang ini sudah sekarang maju seperti itu. Jadi ya kita pengen berikan gambaran yang apa adanya saja gitu. Dan ya intinya beliau mengiyakan bahwa ya memang seperti itu daerah transmigrasi. Beliau mengenang masa kecilnya yang sekolah nggak pernah pakai sepatu dan sebagainya, masa-masa susah. Dan sebagai rasa syukurnya barangkali juga ya suka dengan video-video Heru, Bribka Kasmadi ini membeli madu sama Heru. Kebetulan Heru kan jual madu gitu teman-teman ya, madu asli Sumatera. Nanti teman-teman yang penasaran dengan keaslian madu yang saya jual, boleh disimak, ada salah satu video saya gitu, video kami tentang seluk-beluk madu ini. Ada kurang lebih 1 jam itu tanpa iklan. Nah nanti bisa disimak dialog saya sama Mas Ahmadi yang ahlinya madu ini. Oke.
Nah, jadi beliau itu membeli 5 botol seharga 500.000, tetapi beliau membayar 1 juta rupiah, teman-teman. Ya, jadi 2 kali lipat harganya gitu ya. Eh, Sempat ragu saya, ini beneran nggak sih ya? Karena kan sekarang banyak ya modus-modus penipuan gitu. Tapi ternyata bener, jadi di HP tulalit saya tuh masuk notifikasi bahwa ada transferan masuk 1 juta rupiah. Wow. Iya, ini satu hal yang saya pikir luar biasa, rezeki yang tidak saya sangka-sangka melalui Bribka Kasmadi. Oke. Terima kasih sekali buat Bapak Bribka Kasmadi Sarjana Hukum yang saat ini sedang bertugas di Tangerang. Mudah-mudahan Allah membalas berlipat-lipat kebaikan Bapak begitu ya. Mudah-mudahan karirnya terus bagus dan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga sehat begitu. Ya, ini saya anggap satu dukungan, support bagi kami. Mudah-mudahan ke depan saya bisa membuat konten-konten yang lebih bermanfaat, yang lebih menginspirasi. Walaupun terus terang akhir-akhir ini agak susah membagi waktu, saya terus terang ya, karena ya saya harus ngurus warung bakso ini juga, jadi membuat videonya ya di waktu luang begitu. Biasanya hari Kamis kami libur, nah hari Kamis itulah bikin video begitu Pak ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat Bribka Kasmadi SH, mudah-mudahan berkah. Dan yang pasti ini bikin kami tambah semangat. Jadi kami semakin pede begitu bahwa video-video kami bermanfaat ya. Juga tentunya teman-teman semuanya, tanpa dukungan, support dari teman-teman semuanya, tentu channel ini tidak akan bisa berkembang. Oke. Oh iya, kemarin ada juga yang nanyain, gimana Mas kalau madu itu memang bisa ya dikirim ke Jogja misalnya. Kemarin ada salah satu yang insya Allah hari ini saya kirim juga. Insya Allah bisa teman-teman, jadi kita udah ngirim ke beberapa tempat. Nah ini yang mau kita kirim ke Bribka Kasmadi ke Tangerang ya. Tapi pembungkusannya tidak sempat saya videokan begitu. Ya intinya begini sih, jadi kalau bungkus madu itu memang harus betul-betul aman ya. Saya botolnya itu pakai botol plastik, jadi bukan botol kaca ya, karena kalau kaca itu rawan pecah. Botol plastik itu pun madu di dalam botol plastik kita masukin ke plastik lagi untuk antisipasi kalau botol itu pecah begitu. Dan tidak cuma 1 lapis, dia paling enggak 3 lapis. Lapisin lagi. Kalau misalnya terpaksa pecah, dia akan tetap di dalam plastik begitu. Nah udah gitu, nanti sebelum kita masukkan ke kotak itu kita lapisin pakai busa ini juga teman-teman. Jadi kita kelilingi busa sehingga botol itu tidak akan goyang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, enggak, dia akan tetap begitu, tetapi lentur begitu ya. Nah begitulah pengemasan madu untuk pengiriman ya. Jadi ke Jogja, ke Sleman insya Allah bisa, ke seluruh Indonesia insya Allah bisa. Jadi buat teman-teman yang mau beli madu asli dari Sumatera, kami jual ada 2 jenis setidaknya. Yang satu tuh namanya Cadas Raw Honey, madu cadas, yang maksudnya gini, dia diambil dari tebing-tebing batu di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kemudian Sialang Rawhani itu adalah madu sialang atau madu lebah hutan yang didapatkan dari hutan belantara di Sumatera. Nah sebenarnya yang cadas sama sialang itu lebahnya sama ya, lebah Apis dorsata begitu, cuma tempatnya saja yang beda. Kalau yang cadas itu di tebing-tebing batu, kalau yang sialang itu di pohon-pohon di hutan begitu. Harganya beda. Kalau yang sialang itu 100.000 per 450 gram. Kalau yang cadas itu 120 per 450 gram. Nah, jadi selisih 20.000. Sebenarnya ya manfaat kualitasnya sama antara sialang sama cadas, cuma cara mencarinya, cara memanennya itu beda. Jadi yang cadas itu kan lebih berisiko dan lebih sulit dicari gitu, makanya harganya beda. Kalau manfaat
kualitas insya Allah kurang lebih sama. Jadi ya silakan teman-teman mau pilih yang mana, insya Allah kita siap. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.